dia itu udah lama banget kerja, tapi uangnya itu nggak kumpul-kumpul juga buat dia nabung buat persiapan pernikahannya. Nah dari situ aku punya inisiatif buat ngasih tahu ke kalian lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, gimana sih dulu aku itu nabung buat persiapan pernikahan. Nah yang pertama nih yang perlu kalian tahu adalah nah, buat kalian yang suka sama channel aku, kembali aku ingetin untuk subscribe, like, comment, and share. Hai guys, balik lagi nih sama aku Gadis di Keluarga GI Official. Nah, kali ini aku sendiri aja, nggak sama Ivan, karena aku mau bahas tentang hal yang sangat menarik banget nih. Nah, sesuai capture yang ada di sampingku, jadi ini adalah saran dari Vero Handayani. Jadi dia nyuruh aku buat kasih tips dan membahas lebih dalam lagi tentang gimana caranya aku nabung dulu waktu aku kerja sampai aku bisa mengumpulkan uang untuk biaya pernikahanku sendiri nih. Oke, jadi kemarin si Vero itu curhat sama aku, dia itu ngeluh kan. Dia itu udah lama banget kerja, tapi uangnya itu nggak kumpul-kumpul juga buat dia nabung buat persiapan pernikahannya. Nah dari situ aku punya inisiatif buat ngasih tahu ke kalian lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, gimana sih dulu aku itu nabung buat persiapan pernikahan. Nah yang pertama nih yang perlu kalian tahu adalah kalian harus mencatat dulu poin-poin penting yang mau kalian tabung nih. Misal dekorasi, catering, make up, seserahan, mahar, dan sebagainya. Jadi kalian tuh catetin poin-poin pentingnya dulu. Nah, setelah kalian ketemu nih poin-poin pentingnya dulu, kalian itu harus menentukan target kalian mau berapa lama kalian menabung. Misal, kalian mau menikah nih 3 tahun lagi. Oh, berarti mulai dari sekarang nih, buat 3 tahun ke depan. Hitungannya adalah per hari. Jadi aku dulu itu waktu nabung itu pakai cara kuno. Tapi itu terbukti untuk keberhasilannya gitu, daripada kalian itu nabung masukin uang ke ATM, tapi habis itu uangnya hilang. Uangnya nggak ada bentuknya. Karena gini, kalau kalian itu tabung lewat ATM nih, terus nanti ada kebutuhan lain yang mendadak, ya udah uang itu akan ikut keambil sesuai sama kebutuhan kalian, gitu aja terus gitu kalau nabung lewat ATM. Nah caranya nih, gimana sih dulu aku nabung? Caranya itu kayak gini. Jadi kalian itu siapin amplopnya itu bentuknya kayak gini, sama pensil dan ada penghapus juga gitu. Nah jadi kalian jangan cuma nyiapin satu amplop, kalian boleh gunakan plastik, amplop ataupun tempat uang yang lain. Nah kali ini aku ngajak kalian buat nabung setiap hari, menabung, menyisakan uang per harinya, dan itu harus disiplin. Jadi hal ini juga melatih kalian untuk disiplin juga guys. Nah setelah kalian disiapin amplop, kalian kan tadi punya target nih, 3 tahun uang itu harus terkumpul buat kalian menikah. Nah misal kamu itu mau ngumpulin cateringnya dulu nih, aku ambil salah satu cateringnya dulu. Nah jadi amplop ini hanya untuk satu target ini untuk catering, berarti ya uang catering kamu ada di amplop ini gitu. Misal catering kamu itu targetnya 10 juta, kalian kumpulkan selama 3 tahun. Jadi 1 tahun itu kan ada 365 hari. Nah dikali aja buat 3 tahun, berarti kalian butuh 1095 hari buat kalian menabung. Nah kalau 10 juta ini kalian bagi 1095 hari, kalian cukup menabung sebesar 9.000 aja, kalian bisa ngumpulin 10 juta buat catering. Itu per hari loh. Nah dulu aku lakuin itu. Nah jadi kalau udah nih kumpul kurang lebih 800.000 nih di dalam amplop. Dulu harga emas kan 800.000, emas batangan logam mulia itu 800.000. Jadi kalau udah kekumpul 800.000, uang ini aku ambil, aku belikan logam mulia di Antam waktu itu. Nah kalau kumpul lagi 800.000, udah kekumpul 800.000, aku belikan lagi uangku ini untuk membeli logam mulia di Antam. Gitu terus seterusnya sampai ternyata uang aku itu udah kekumpul itu 10 juta hanya untuk catering aja waktu itu. Dan ternyata dari tahun 2013 aku menabung uang, terus sampai aku 2016 sudah ada 3 tahun. Ternyata yang tadinya aku ngumpulin 10 juta pada saat itu hanya dalam bentuk uang kan. Setelah aku belikan emas, harga itu meningkat. Nah itu keuntungannya kenapa aku bilang jangan pernah kalian menabung lewat ATM ataupun uang cash, karena itu pasti akan habis. Nah jadi gak kerasa banget nih, karena aku ngumpulin itu, aku bagi target aku dari jadi 10 waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi ada catering, ada make up, busana,
terus hiburan dan sebagainya gitu. Jadi aku perharinya itu aku disiplin selalu ngumpulin 50.000 rupiah. Jadi waktu itu sama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun ya, aku bisa ngumpulin kurang lebih sekitar 70 jutaan. Jadi itu bisa buat biaya pernikahan aku waktu itu. Nah, dan itu benar-benar gak kerasa banget, karena tipenya juga aku tuh orangnya gak boros ke barang, gak boros juga ke hal apapun. Jadi hal itu lumayan gampang buat dilakukan seperti itu. Jadi mulai sekarang kalian kalau bisa tuh rubah mindset kalian, kalau hal yang gak penting gak usah lah mulai sekarang dibeli. Mau kalian gak punya apapun, misal baju kalian itu aja, ya udah. Dulu pun aku juga ngelakuin hal itu kok. Nyampe aku tuh dibilang baju gak pernah ganti, aku udah pernah dibilang kayak gitu. Nyampe aku dibilang itu mulu sih tasnya, aku juga udah pernah dibilang kayak gitu. Nyampe tas aja aku dikasih, aku juga udah pernah ada di posisi itu. Nah, kalau bisa mulai sekarang itu nggak usah mikirin gengsi, nggak usah mikirin keinginan yang belum terwujud, yang itu bersifat duniawi itu nggak usah dulu lah ya. Yang penting sekarang target kalian itu buat masa depan tercapai dulu. Nah, salah satunya itu kalau kalian punya pingin bisnis ataupun hal yang buat menjanjikan buat masa depan kayak menikah ataupun bisnis gitu, buat menabung buat modal bisnis. Nah, kalau bisa kalian itu fokus ke bisnis dulu. Jadi rubah mindset kalian buat ngumpulin uang itu dulu gitu. Nah, itu tadi caranya gimana sih aku uangnya cepat kekumpul dulu waktu aku kerja. Nah, buat kalian nih, aku ingetin lagi, gak ada yang namanya susah ngumpulin uang. Gak ada yang namanya gimana sih buat makan aja sehari-hari aja aku habis, gimana uang mau aku tabung. Itu gak ada kayak gitu. Kalau kalian udah diniatin nih di mindset kalian, uang tuh bisa ditabung, pasti akan bisa kok. Sebesar apapun uangnya, walaupun itu uang hanya 100 rupiah, itu pasti bisa. Itu sih. Jadi gak akan nyangka deh kalau kalian punya tabungan tuh kayak gak akan nyangka tiba-tiba hasilnya udah segitu. Itu sih yang dulu aku alami. Nah, itu adalah pengalaman aku, gimana caranya aku ngumpulin uang buat biaya pernikahanku. Nah, buat kalian yang suka sama channel aku, kembali aku ingetin untuk subscribe, like, comment, and share ya. Kita saling membantu.